Layaknya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di atas langit pasti ada langit. Itulah posisi ilmu dan jangan merasa kita paling berilmu, karena pasti ada yang lebih berilmu dari kita. Dikisahkan 3 murid Syekh Abdul Qadir Jailani ingin salat Jumat di Makkah pada minggu itu. Namun, mereka kebingungan karena jarak tempuhnya mencapai 3 bulan perjalanan. Berkata murid Syekh Abdul Qadir Jailani, saat mereka bertemu dengan sahabatnya, "Langkah baiknya kalau kita salat Jumat di Makkah dalam minggu ini." Berkatalah murid yang lain, "Itu hal mustahil, jarak perjalanan dari sini ke sana selama 3 bulan. Tapi sangat bagus kalau kita salat Jumat di sana minggu ini. Tapi bagaimana caranya? Kalau begitu kita menghadap kepada guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita minta sama beliau." "Baiklah kalau begitu," ungkap temannya. Maka 3 orang murid itu segera menghadap gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. "Tuan, kami ingin salat Jumat minggu ini ke Tanah Haram." "Bisa, pergilah. Perjalanan selama 3 hari, hari Selasa kalian berangkat," kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Hari Selasa mereka berangkat dan menempuh perjalanan selama 3 hari. Setelah sampai di Tanah Haram, pas hari Jumat, mereka pun siap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. Adapun di lain lokasi yang jarak tempuhnya sama, ada murid Syekh Nuruddin sama-sama berniat untuk salat Jumat di Makkah, persis seperti keinginan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. "Kita menghadap guru kita," ucap salah satu murid Syekh Nuruddin, dan setelah menghadap, si murid menyampaikan keinginannya kepada Syekh Nuruddin. "Tuan, kita mau salat Jumat di Makkah." "Baik, pergilah berwudu." Murid-murid Syekh Nuruddin disuruhnya pergi berwudu. Dan setelah berwudu langkahkan kakimu. Dan dalam 1 langkah si murid sampailah di Makkah. Dan secara tak disengaja, mereka pun berkumpul berdekatan dengan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai salat Jumat, murid Syekh Abdul Qadir berdiri dan berkata, "Ketahuilah wahai penduduk Makkah, tidak ada yang lebih keramat dari guruku, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Buktinya adalah perjalanan yang seharusnya ditempuh selama 3 bulan, hanya ditempuh selama 3 hari sampai ke Makkah. Sebab karena Tuan guruku Syekh Abdul Qadir Jailani, hari ini saya salat Jumat di Makkah. Adakah yang mampu mengalahkannya?" tanya murid Syekh Abdul Qadir Jailani bangga akan gurunya itu. Tak pelak, murid Syekh Nuruddin yang berada di sana mengangkatkan tangannya dan berkata, "Permisi, maaf Tuan, tangan saya masih basah dengan air wudu. Saya berwudu di kampung saya, lihatlah, masih basah tanganku. Aku berwudu di kampungku." "Di mana kampungmu?" tanya murid Syekh Abdul Qadir Jailani. "Kampung kita berdekatan, jarak 3 bulan perjalanan juga," jawab murid Syekh Nuruddin. Murid Syekh Abdul Qadir Jailani pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi karena karomah gurunya ada yang mengalahkan. Semua kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan murid Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menemui gurunya dan melaporkan kejadian yang mereka alami di Makkah. "Tuan Syekh, ada yang mengalahkan Tuan," kata murid Syekh Abdul Qadir Jailani sambil menceritakan kejadian di Makkah. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Tidak anak-anakku, saya sudah melihatnya di alam gaib, tidak ada yang mengalahkanku. Cobalah melihat ke atas Tuan, mungkin ada yang mengalahkan Tuan di sana," desak murid Syekh Abdul Qadir Jailani. "Tidak anak-anakku, tidak ada," jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan terus sampai malam, Syekh Abdul Qadir Jailani memeriksa seseorang yang soleh yang derajatnya mungkin lebih tinggi darinya, tapi tetap saja tidak ditemukan. Dan besoknya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan pada murid-muridnya bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengalahkan atau lebih tinggi darinya. "Coba periksa Tuan secara seksama, mungkin ada," desak murid Syekh Abdul Qadir Jailani.
Dan setelah diperiksa secara seksama ternyata ada. Karena memang kadang Allah menyembunyikan kewalian seseorang sehingga tidak bisa diketahui walau oleh para wali lagi. Meski derajat Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wali besar atau rajanya para wali. Di dalam penglihatan Syekh Abdul Qadir Jailani kadang ada satu titik yang muncul kadang hilang dan tidak selalu muncul. Tapi setelah diamati secara seksama ternyata beliau membenarkannya dan mengakuinya memang ada yang mengalahkannya. Memang benar. Ada yang mengalahkan saya, kata Tuan Syekh kepada muridnya. Siapa Tuan? Tanya murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah Syekh Nuruddin. Jawab Tuan Syekh. Tempatnya di kampung sebelah. Jadi bagaimana sekarang? Tanya murid Tuan Syekh. Kita pergi ke rumahnya. Apa yang kita bawa? Kita bawa makanan, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan berangkatlah mereka ke rumahnya Syekh Nuruddin. Sedangkan di kediaman Tuan Syekh Nuruddin sudah mengetahui akan kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan berkatalah Syekh Nuruddin kepada muridnya, kita akan kedatangan tamu wali besar. Pergilah ke rumah wali tersebut dan ambil gucinya. Perintah Syekh Nuruddin kepada muridnya. Ambillah guci yang paling bagus yang paling disukainya, dan taruhlah di situ nanti. Perintah Syekh Nuruddin pada muridnya. Syekh Nuruddin memerintahkan pada muridnya, bukan dia langsung yang mengambilnya. Tak berselang lama, tibalah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bersama muridnya. Seorang murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membisikkan sesuatu pada gurunya itu. Tuan, guci itu sangat mirip dengan guci Tuan. Guci itu kemarin masih ada saat kita meninggalkan rumah. Bisiknya, karena memang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bersama muridnya memakan perjalanan 1 hari menuju rumah Tuan Syekh Nuruddin. Itu milik kita, sama persis. Kata sang murid, tunggu dulu, guci itu kita bahas nanti. Setibanya rombongan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, disambut oleh Syekh Nuruddin dan dipersilahkan masuk. Ada tujuan apakah tuan-tuan ini kemari? Tanya Syekh Nuruddin sambil menjamu tamunya. Maaf Tuan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajarilah saya, pintanya kepada Syekh Nuruddin. Bagaimana saya mengajarimu, sedangkan kamu adalah wali yang besar? Jawab Syekh Nuruddin. Siapa yang mengalahkanmu hingga minta diajari? Tidak Tuan, ajarilah saya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani rendah diri, dan itulah memang sikap rendah diri para wali Allah. Apakah kamu sanggup? Tanya Syekh Nuruddin. Iya Tuan, saya sanggup. Kalau begitu, kita makan dulu, kata Syekh Nuruddin. Maka Syekh Nuruddin menyuruh muridnya untuk menjamu tamu-tamunya. Semua dikasih makanan enak-enak kecuali Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dikasih makanan basi yang sangat menjijikan. Makanlah, kata Syekh Nuruddin kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini makanan basi Tuan, adakah makanan yang bagus? Tanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanlah. Perintah Syekh Nuruddin tidak menghiraukan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya, makanan basi yang sangat tidak enak itu terpaksa Tuan Syekh makan, hingga berkali-kali hampir muntah. Syekh Nuruddin memukul tengkuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka muntahlah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua yang buruk dimuntahkan. Makanlah, desak Syekh Nuruddin. Dan karena desakan Syekh Nuruddin untuk tetap memakannya, akhirnya habis juga makanan basi itu. Berkata Syekh Nuruddin, terimalah ilmuku, ambil guci itu dan pulanglah. Maka rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani pun pulang sambil membawa guci. Guci ini ternyata milik kita, dan tidak ada di tempatnya, kata murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesampainya di rumah, pada malam harinya Syekh Abdul Qadir Jailani kembali memeriksa. Sekarang saya berada di makom Syekh Nuruddin.
ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Nuruddin pun hilang lenyap entah kemana. Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjadi wali yang besar. Pada dasarnya beliau telah menjadi wali yang besar, tapi ada yang lebih di atasnya dan itulah posisi makom wali kutub.